Oke, sebelum memulai konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita saling mengenal antara satu sama lain agar konseling kelompok ini berjalan dengan baik, supaya kita mengenal teman yang ada di konseling ini gitu. Nah, bisa dimulai dari Mas Sebastian. Nama saya Muhammad Firman Sa'alif, panggilannya Firman. Halo Mas Firman. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Rifah, biasa dipanggil saya dari Malang. Ya, halo Mbak. Nah, nama saya Ibu Aminatul Khair, biasa dipanggil Ibu dari Jombang. Ya, halo Mbak Ibu. Perkenalkan nama saya Fatima Nufitria, biasa dipanggil Fatima dari Malang. Halo Mbak. Ya, setelah mengenal satu sama lain, di sini ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Terus ada yang tahu juga di dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas dan apa aja asasnya? Belum juga ya. Oke, saya jelasin dulu ya. Konseling kelompok itu upaya memecahkan masalah dengan dinamika kelompok, yang dimana memecahkan masalahnya itu secara bersama gitu, enggak cuma sendirian. Terus yang kedua itu asas dalam konseling kelompok itu ada 3. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan itu apa? Asas kerahasiaan itu masalah yang dibahas, yang dipecahkan pada sesi konseling kali ini itu dijaga kerahasiaannya oleh konseli dan konselor di dalam sesi konseling ini. Jadi tidak akan diketahui oleh siapapun kayak gitu. Terus yang kedua asas keterbukaan, yang dimana konseli dan konselor itu saling terbuka untuk memecahkan masalah. Yang ketiga asas kesukarelaan. Nah, di sini tidak ada paksaan antara konseli dengan konselor untuk mengemukakan masalahnya dan menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Terus kita akan bahas masalah-masalah yang ada di teman-teman. Nanti teman-teman menyebutkan masalahnya apa, dan nanti kita bahas solusinya bareng-bareng kayak gitu ya. Bisa dimulai dari Ya, jadi masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini itu saya tuh seperti kayak pengangguran gitu. Karena saya mau melakukan aktivitas tapi saya itu malas. Nah, kayak gitu. Jadi saya lebih sering waktu saya itu terbuang percuma dengan menganggur. Terima kasih. Ya. Saya. Ya. Kalau masalah saya sendiri itu terutama kalau sudah mengerjakan tugas itu saya cenderung orang yang ambisius, jadi harus segera diselesaikan, dan itu membuat saya tidak mempercayai kemampuan dari teman-teman saya. Untuk mbaknya? Kalau saya sendiri akhir-akhir ini merasa cemas sih, cemas tentang apakah saya bisa lolos satu mata kuliah di kelas saya. Oh ya. Kalau saya sih lebih ke manajemen waktu ya, soalnya akhir-akhir ini kan kita lagi berada di fase UAS, bagian akhir semester. Nah, itu membuat waktu saya itu semakin berantakan itu jadwalnya. Jadi waktunya tidur saya ngerjakan tugas sampai begadang sampai subuh juga, terus waktunya pagi beraktivitas malah saya tidur. Nah, itu yang membuat saya agak kurang nyaman dengan diri saya akhir-akhir ini. Oke. Udah ya, jadi dulu. Ini memang visualnya. Oh. Kok enggak paham? Kira muter gini. Aku kan salah. Oke, di antara masalahnya teman-teman, kayaknya kita akan bahas masalah dari siapa yang lebih enak dan lebih masalahnya itu
lebih ini apa, lebih enak dibahas dan mudah untuk diberi solusi kayak gitu. Kira-kira Mas. Sepertinya masalahnya Mas Firman. Oh, Mas Firman. oh iya. Dan teman-teman boleh ngasih solusi terlebih dahulu terkait masalah Mas Firman. Mungkin ini ya, Mas Firman bisa apa ya, lebih ke menambah semangat hidupnya gitu loh. Jadi apakah Mas Firman kalau di rumah itu nggak merasa bosan atau gimana gitu kan, kalau nggak ada kegiatan sama sekali, kerjaan enggak, jadi kayak apakah Mas Firman itu nggak merasa bosan dengan suasananya gitu aja gitu kan. Jadi Mas Firman bisa berusaha atau membangkitkan semangat Mas Firman lagi untuk keluar dari zona nyaman, seperti mencari lowongan pekerjaan atau mungkin kalau pengen kuliah bisa melakukan kampus yang Mas Firman mau atau bagaimana gitu. Kalau untuk saya sendiri sih sarannya coba deh Mas Firman cari satu hal yang bener-bener Mas Firman tertarik. Contohnya Mas Firman suka nulis ya, coba aja dari hal kecil yang Mas Firman suka. Jadi dari itu nanti step by step itu ada semangat, ada oh enak nih kegiatanku tiap hari nulis atau apa. Jadi nanti itu akan continue dan akan mengikuti kegiatan yang lain. Kalau untuk dari saya sendiri itu mungkin yang pertama itu kita membuat jadwal kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mungkin di situ kita bisa menambahkan kayak yang seperti yang saya tahu itu ada beberapa yang pernah saya baca itu misalkan 15 menit untuk olahraga, 15 menit untuk baca buku dan untuk sebagainya. Dan juga kan sekarang juga banyak kayak kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita keluar rumah, misalkan ada kegiatan yang sifat online kayak webinar itu mungkin bisa untuk mengikuti saja. Baik. Nah, jadi ada beberapa saran dan solusi dari teman-teman yang bisa Mas Firman ambil. Nah, sebelum dilanjut, nah kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya konseling ini tidak terlalu tegang dan tetap rileks ya. Oke, ya jangan tegang. Oke, untuk konselingnya itu untuk ice breakingnya itu gampang. Kita cukup menyanyikan lagu semasa kita kecil, ya. Balonku ada 5 dengan diiringi tepuk tangan, ya. Cuma satu kali aja supaya kita rileks gitu. Oke, bisa dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Balonku ada 5, lupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus galon hijau tua, hatiku sangat kata, malamku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, buat Mas Firman, solusi yang diambil teman-teman itu merasa cukup apa gimana? Cukup sekali, sangat membantu bagi saya. Nah ya, jadi gini ya Mas Firman, yang pertama itu harus memunculkan kemauan di dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Ya, yang tadi bisa dilakukan, misalnya masih malas untuk keluar mencari kegiatan, coba cari informasi kegiatan yang bersifatnya online kayak gitu. Itu banyak sekali. Yang kedua, mencoba mencari setelah online udah ada kemauan, coba untuk cari kegiatan yang bersifatnya offline. Ataupun Mas Firman berminat untuk kuliah, coba untuk daftar di kampus-kampus yang Mas Firman inginkan. Nah di sini kita kaitkan dengan teknik self management. Nah yang dimana self management itu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri yang awalnya tidak ada semangat, yang awalnya tidak ada keinginan untuk memulai atau beraktivitas, itu kita munculkan dengan cara sedikit demi sedikit itu melakukan aktivitas yang kita mau gitu, kayak gitu ya. Nah, kemampuan self management itu sangat diperlukan untuk semua individu. Tak hanya dibutuhkan di lingkungan pekerjaan atau pendidikan, akan tetapi self management juga diperlukan oleh seorang individu untuk melakukan aktivitas yang
ada di dalam kehidupannya sehari-hari kayak gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari solusi teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga Mas Firman setelah konseling kelompok kali ini Mas Firman menambah semangat hidupnya, terus mau beraktivitas juga ya. Mungkin dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.